Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. But before I begin my topic, I will ask you, what will you do if you cannot reach an agreement? Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda tidak bisa menemukan sebuah persetujuan, tidak bisa mencapai sebuah persetujuan? Oke. Misalkan ya, kita bisa lihat di sini, ya kita adu argumen, tidak ada kesepakatan, oke, ya semacam ini ya, akan bisa saling konfrontasi. Lalu bagaimana solusinya yang pas untuk menyelesaikan masalah ini? Well, good. So, untuk menyelesaikan masalah itu, kita harus negotiate. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara bernegosiasi yang baik. Okay. How to be good negotiator. Why we should learn this? Because in the business world, in the workplace, we need to negotiate with other people, with the coworkers, with the manager, and with the vendors, for example, or other parties. Nah, jadi karena ini memang dibutuhkan di dunia kerja maupun dalam lingkup bisnis, so we need to learn about negotiation. Well, kenapa harus bernegosiasi? Okay. Kenapa harus bernegosiasi? Okay. Well, jawabannya adalah kita bernegosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, so apa sih negosiasi itu? Nah, bisa kita lihat di slide bahwa negotiation adalah settle the dispute. Ya, kita menyelesaikan pertentangan-pertentangan dan reach agreement. Ya, tujuannya adalah mencapai persetujuan. Baiklah, kita lanjut ke next topic. Nah, jadi ini ya, tujuan utamanya adalah dari negosiasi adalah untuk ya finding satisfactory of both parties, menemukan kepuasan ya, atau mencapai kepuasan di antara kedua belah pihak. Atau dalam keseharian kita sering dengar adalah win-win solution atau win-win situation. Itu yang diharapkan. However, tidak selalu seperti itu gitu kenyataannya. So makanya ada beberapa tipe dalam negosiasi. Kalau dari pendekatannya, pendekatan negosiasi dilihat dari aspek untung ruginya, maka ada dua ya. Ada namanya distributive negotiation atau distributive bargaining. Ini dalam posisi ini adalah selalu ada yang merasa untung dan merasa rugi gitu. So jadi nilai yang dinegosiasikan, kalau misalkan satu orang merasa menang, maka satu orang merasa rugi. Misal ya, semisal misalkan menegosiasikan sebuah, kita kasih contoh misalkan kita menegosiasikan beli kos-kosan misalkan atau ngekos misalkan. Oke, mengekos. Nah, dalam perspektif ini orang yang berpikir negosiasi adalah untung rugi, maka seandainya si ibu kos maunya menjual 900.000, sedangkan anak kosnya inginnya 600.000 gitu. Nah, si ibu kosnya berpikir kalau sampai dijual 600.000 maka dia merasa rugi, sedangkan anak kosnya juga kalau sampai bayar 900.000 maka dia juga akan merasa rugi. Nah, dalam posisi seperti ini yang terjadi adalah distributive negotiation. Jadi ada untung rugi. Sedangkan yang kedua adalah integrative negotiation, itu adalah win-win solution, semuanya saling diuntungkan. Oke, semuanya saling diuntungkan. Contohnya misalkan pada awalnya, misalkan seperti tadi, pada awalnya adalah maunya ya nggak ada ngotot-ngototan ya, maunya yang anak kos ingin mendapat harga 600.000, sedangkan bu kosnya ingin menjual 900.000. Tetapi setelah negosiasi disepakatin bagaimana kalau misalkan menjadi 750 gitu kan, menjadi 750. Sehingga pada akhirnya bu kosnya oke, karena turun sedikit ya, tidak jauh banget, terus anak kosnya oke lah nggak apa-apa, naik sedikit.
tetapi masih bisa terjangkau. Nah, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Nah, ini integrative negotiation ya, yang ngerasa win-win solution. Sedangkan kalau yang pertama itu saklek ya. Jadi kalau satunya dapat, satunya ngerasa rugi gitu kan. Nah, itu yang distributive negotiation. Baik, selanjutnya ada tipe lain yang bisa kita ini. Kalau ini adalah dari segi posisinya ya, kita bernegosiasi dengan siapa. Ada namanya manajemen negotiation. Nah, manajemen negotiation adalah bagaimana kita bernegosiasi dengan pihak manajemen. Misalkan jadi karyawan harus bernegosiasi dengan bosnya, atau ngelamar kerjaan kita harus bernegosiasi dengan atasannya. Nah, ini memang cukup berat, tapi hal ini seringkali tidak bisa dihindari ya, karena misalkan kita mau kerja, contoh mau kerja nih. Nah, mau kerja otomatis pada akhirnya akan menegosiasi gaji. Nah, kamu oke nggak dengan gaji itu? Gitu. Mungkin kemungkinan kalau bisa perusahaan ngasih gaji seminimal mungkin. Tetapi kalau kita maunya kalau karyawan ya maunya gaji yang segede mungkin. Gitu. Nah, itu akan ada negosiasi ya eh, antara pekerja dengan pihak manajemennya. Oke. Antar pimpinan biasanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah coworker negotiation. Coworker negotiation itu adalah negosiasi antara teman kerja. Hal ini sering terjadi. Misalkan kalau di kantor itu kita negosiasi. Nah, sesimpel negosiasi jadwal misalkan ganti jadwal. Nah, misalkan ada di kantor ada shift ya. Jadi kalian ada kepentingan di luar gitu, di luar pas bentrok dengan jadwal kalian. Nah, kalian harus bernegosiasi dengan teman kerja untuk bisa ganti jadwal gitu. Mungkin nggak mudah, tapi ya harus dinegosiasikan sehingga mendapat kesepakatan. Nah, itu sesimpel itu juga terjadi di tempat kerja. Vendor negotiation ini artinya kalau kalian harus bernegosiasi dengan pihak luar di luar perusahaan. Misalkan kalian bernegosiasi harga, ingin membeli sebuah produk ya dari pihak lain, maka kita bernegosiasi dengan pihak luar atau istilahnya vendor negotiation. Well, baik teman-teman, untuk pertemuan yang part 1 ini sampai di sini dulu karena selanjutnya masih banyak video yang akan membahas tentang negotiation. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye.